Halo, shalom. Jumpa lagi dengan Mistika di pembelajaran religion. Nah, teman-teman kelas 3, hari ini ya di video kali ini kita sudah sampai di tema 3. Nah, kita sudah sampai di tema 3 ya. Sebentar, Mistika sudah siapkan materi kita di tema 3. Nah, kita sudah sampai di tema 3. Nah, di tema 3 ini kita mau belajar apa saja ya? Oke. Oleh karena itu, tetap bersama dengan Mistika di video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang jeng. Kita akan belajar tentang, oke sebentar. Iya. Nah, kita akan belajar tentang ya ini ya. Yang pertama kita akan belajar tentang Allah menciptakan keberagaman flora ya. Apa itu flora ya? Nanti kita akan lihat ya apa itu flora bagi teman-teman yang belum tahu flora itu apa. Apa itu flora, Miss? Nah, tetap terus ya lihat video Mistika. Nah, di sini ya. Di sini ada bukti bahwa Allah lah yang menciptakan flora tersebut ya. Ada bukti nyatanya, bukti tertulis ya, ada di Kejadian 1 ayat 11 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Nah, dari sini kita tahu apa itu flora. Iya, betul. Flora itu tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini Mistika sudah carikan ya, sudah tampilkan keberagaman flora yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Nah, ini hanya beberapa ya, masih banyak lagi flora yang ada di Indonesia, tetapi tidak cukup kalau Mistika tampilkan semua. Nah, di sini ada bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai, kantung semar, anggrek hitam, eceng gondok, dan yang lain-lainnya yang belum Mistika cantumkan di sini. Inilah keberagaman flora yang ada di negara kita. Lalu kita lanjut. Nah, kita sekarang akan belajar, kita akan ketahui apa saja sih manfaat flora, apa sih manfaat tumbuhan, kenapa Tuhan menciptakan tumbuhan, kenapa Tuhan menciptakan flora di bumi ini. Nah, di sini kita akan belajar manfaatnya. Nah, ini dia yang pertama ya, ada di Kejadian 1 ayat 29 yang berbunyi, "Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu." Nah, jadi yang pertama yang kita ketahui tentang manfaat flora ya, yaitu sebagai makanan manusia ya. Jadi siapa yang di sini makan sayuran, siapa yang di sini makan buah-buahan, nah semua makan ya. Nah itulah salah satu ya manfaat flora di bumi ini. Yang kedua, jadi Kejadian 1 ayat 30. Nah, yang berbunyi, "Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Nah, setelah kita baca dan kita lihat gambar di sebelahnya, kita tahu bahwa manfaat flora yang kedua selain menjadi makanan manusia, juga menjadi makanan binatang. Nah, kita bisa lihat panda ya, makannya bambu ya. Kelinci makannya
wortel, dan masih banyak lagi. Lalu manfaat yang berikutnya, ini dia. Dari gambarnya pohon yang rimbun, pohon yang rindang ya. Tumbuh-tumbuhan hijau di darat ini bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi makhluk hidup di bumi ya, penghasil oksigen. Makhluk hidup di bumi yang bernafas membutuhkan oksigen. Nah, tumbuh-tumbuhan hijau pohon-pohon ini menghasilkan oksigen. Begitu juga di dalam laut ya, oksigen dihasilkan oleh rumput laut sehingga ikan-ikan dapat terus hidup. Jadi, manfaat ketiga yaitu penghasil oksigen untuk kita bernafas. Begitu ya. Lalu selanjutnya, nih dari gambarnya ya, kita tahu apa itu. Betul sekali, sarang burung ya. Jadi di Mazmur 104 ayat 16 sampai 17 dan Lukas 13 ayat 19 menyatakan bahwa burung-burung membuat sarang di pohon-pohon. Jadi selain makanan, selain penghasil oksigen juga bisa untuk bertahan hidup ya, rumah ya. Rumah bagi burung-burung. Di sana dia bisa membuat sarangnya. Nah, lalu yang berikutnya nih, manfaat yang terakhir yaitu pepohonan yang berdaun lebat bermanfaat sebagai peneduh dari terik sinar matahari. Ya, ada juga di Yunus 4 ayat 6 sampai 8. Jadi kita ketika panas, kita suka berteduh ya. Kita suka berteduh di bawah pohon yang rindang seperti itu. Nah, jadi yang pertama ya di tematika kita sudah belajar tentang Allah menciptakan keberagaman flora dan juga manfaat flora tersebut. Nah, lalu yang kedua kita akan belajar tentang Allah menciptakan keberagaman fauna. Nah, tadi kita belajar flora, sekarang fauna. Fauna itu apa sih, Miss? Gitu ya, bagi kalian yang belum tahu. Nah, tetap bersama Mistika di video kali ini. Kita akan cari tahu apa itu fauna. Nah, ini dia ya. Ya, di sini ada bukti bahwa Allah lah yang menciptakan keberagaman fauna. Allah yang menciptakan fauna. Di sini ada di Kejadian 1 ayat 20 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di udara melintasi cakrawala. Nah, di ayat yang 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, dari sini kita tahu bahwa fauna itu adalah betul binatang, dan yang menciptakan fauna atau binatang itu adalah Allah. Allah yang menciptakan fauna, menciptakan keberagaman fauna ada di ayat-ayat ini sebagai buktinya. Lalu lanjut, di sini Mistika sudah tampilkan beberapa fauna ya. Di sini ada komodo ya, ada harimau, burung ikan ya. Jadi ada hewan laut, hewan darat seperti itu, hewan yang terbang di udara ya. Bisa kita lihat ini ya. Lalu di sini ada keberagaman fauna di Indonesia ya. Ini kita akan lihat nih. Ada jenis fauna yang terdapat di bagian barat Indonesia ya. Ada jenis fauna yang di bagian tengah Indonesia. Dan juga di bagian timur Indonesia. Nah, ini dia ya, keberagaman fauna di negara kita
Indonesia. Lalu lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar manfaat keberagaman fauna. Kenapa Tuhan menciptakan binatang di bumi, menciptakan fauna di bumi? Kita akan belajar bersama-sama. Yaitu manfaatnya. Yang pertama, ini dia ya yang bisa kita lihat ya. Nah, zat protein hewani yang dibutuhkan tubuh kita dapat diperoleh dari daging hewan dan ikan. Misalnya daging sapi, daging ayam, daging kambing, ikan laut. Nah, jadi fungsi yang pertama, manfaat yang pertama yang tidak lain tidak bukan adalah sebagai makanan kita ya, makanan manusia sama seperti flora, tumbuhan ya. Lalu lanjut berikutnya ini ya dari gambarnya ya, dari gambarnya fauna atau binatang bisa dijadikan obat-obatan. Jadi manfaat yang kedua sebagai obat-obatan. Seperti contohnya tokek dipercaya dapat mengobati asma, penyakit kulit dan menambah stamina. Lalu cacing mengandung kadar protein yang sangat tinggi. Ini ya. Beberapa khasiat cacing diantaranya adalah untuk obat tipus ya, menurunkan kolesterol dan menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, lalu manfaat berikutnya binatang atau fauna itu yaitu membantu pekerjaan manusia ya. Jadi binatang ini bisa membantu pekerjaan manusia, para hewan ini. Contohnya seperti sapi atau kerbau ini ya gambarnya ya, bisa membantu untuk membajak sawah. Ini anjing ya, membantu polisi melakukan pelacakan ya, yang kita tahu ya, anjing polisi seperti itu. Nah, cacing tanah juga bisa sebagai pupuk. Nah, ini dia, jadi membantu pekerjaan manusia juga. Lalu manfaat berikutnya sebagai alat transportasi ya, sebagai alat transportasi seperti ini. Kuda ya, kuda bisa menarik kereta yang keretanya bisa kita naiki ya. Jadi kita tidak lelah ya kalau berpergian ya. Dan orang-orang zaman dulu sebelum ada kendaraan bermotor mereka pakai kuda. Nah, ini juga yang sering kita lihat di film-film ya. Di tempat yang bersalju ya, para anjing Siberian Husky ini ya dipakai ya, digunakan sebagai alat transportasi juga ya untuk menarik sebuah kereta. Nah, ini ya manfaatnya sebagai alat transportasi juga. Lalu, yang terakhir bisa menjadi sahabat manusia. Nah, di sini siapa yang suka pelihara anjing ya, pelihara kucing atau binatang lainnya yang dijadikan teman seperti itu ya. Disayang ya, disayang bagikan teman, bagikan saudara ya. Jadi memang bisa ya sebagai sahabat manusia. Nah, itu ya. Lalu ini ya, jadi sudah selesai tadi tentang Allah menciptakan keberagaman fauna ya. Kita sudah lihat Allah itu yang menciptakan dan juga manfaatnya ya. Kita sudah belajar tentang flora, fauna dan juga manfaatnya. Dan kali ini kita akan belajar flora dan fauna sebagai berkat Allah. Ya, sebagai berkat Allah. Apa maksudnya sebagai berkat Allah ya? Oke, mari kita saksikan slide berikutnya. Ini dia flora ciptaan Tuhan ya, dimulai dari flora itu ciptaan Tuhan ya, kita tahu ya flora ciptaan Tuhan. Nah, Allah menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ciptaannya ya. Nih, jadi kita sebagai manusia selain memanfaatkan, kita juga bertugas ya, memiliki tugas dari Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ciptaan Tuhan. Dan di Imamat 26 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonnya di ladangmu akan memberi buahnya.
Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa flora itu berkat Allah ya, berkat Allah ya. Nih, memetik buah anggur, kamu akan makan makananmu sampai kenyang, seperti itu. Lalu berikutnya, di sini ya, ada dampak dari manusia yang mengabaikan firman Tuhan ya. Kalau dia taat, kalau manusia itu taat pada firman Tuhan, hal ini tidak akan terjadi ya. Seperti penebangan hutan secara besar-besaran ya. Sehingga tanah menjadi gundul ya, menjadi gersang, tidak ada tumbuhan, panas, dan bisa terjadi tanah longsor. Juga hewan-hewan ini kehilangan habitatnya, kehilangan rumahnya. Inilah dampak dari manusia yang mengabaikan firman Tuhan yang tugas kita yaitu untuk mengusahakan dan memelihara semua tumbuhan dan binatang ya. Kita tidak memelihara berkat Tuhan sehingga tidak bisa menjadi berkat, yang ada adalah bencana ketika kita mengabaikan firman Tuhan. Lalu di sini ada flora dalam Alkitab. Ya, nih flora dalam Alkitab. Jadi di Alkitab pun ya ada yang menceritakan tentang tumbuhan, tentang flora di sini ya. Nih, Alkitab beberapa kali menyebutkan tumbuhan yang masuk dalam golongan rempah-rempah. Misalnya kayu manis yang digunakan untuk membuat minyak urapan kudus ya. Nah, ada di Keluaran 30 ayat 23 dan mengharumkan tempat tidur ada di Amsal 7 ayat 17 ya. Jadi dari dulu sudah ada flora ya, dari awal Tuhan menciptakan di Alkitab pun juga dituliskan yaitu tentang kayu manis ini ya, flora kayu manis. Lalu berikutnya ada narwastu atau akar wangi ya. Penampakannya seperti ini ya gambarnya narwastu atau akar wangi ini. Nah, narwastu ini digunakan sebagai pengharum badan ya, dengan mencurahkannya di rambut. Jadi dicurahkan ya, dituangkan ke rambut. Nah, di sini pernah ya kita lihat, kita baca kisahnya yaitu Maria pernah menuangkan minyak narwastu ini ke kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya ya, ada di Yohanes 12. Nah, selain selain kayu manis ada narwastu juga ya di dalam Alkitab. Nah, dan yang sering kita dengar yaitu kemenyan dan mur ya, mur dan kemenyan ya. Yang dibawa ya ini ya, dibawa nih kedua tumbuhan ini dipersembahkan orang Majus saat Yesus lahir ya, saat Yesus dilahirkan. Emas, kemenyan dan mur. Nah, mur dan kemenyan adalah jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat ya, jadi digunakan sebagai obat. Nah, ini ada mur dan kemenyan. Lalu kita akan belajar juga fauna ciptaan Tuhan ya. Ini ya. Nah, pada hari kelima ya, Tuhan menciptakan semua binatang, ada yang hidup di dalam air, udara, dan juga daratan ya. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, yang menempatkannya untuk memelihara taman itu. Tuhan membawa seluruh binatang, lalu Adam menamai binatang-binatang itu. Jadi selain bertanggung jawab kepada flora ya, pada tumbuhan, kita juga sebagai manusia juga memiliki tanggung jawab ya untuk memelihara binatang juga. Nah, nih. Lalu di sini kita akan lihat fauna dalam Alkitab ya yang pernah tertulis ya, para hewan yang pernah tertulis, yang pernah tercantum di dalam Alkitab. Nah, ini dia ya di tema lalu ada ya tentang Elia di tepi sungai Kerit ya. Ada burung gagak ya. Jadi dulu ketika terjadi kekeringan ya, Nabi Elia disuruh ke tepi sungai Kerit. Di sana akan ada burung gagak ya yang memberinya makan dan dia bisa minum di sungai Kerit ini. Nah, ini diceritakan burung gagak.
Lalu yang berikutnya tentu ya kita tahu ya semua binatang ada di sini ya banyak, yaitu Nuh dan bahteranya. Nah, oke sekian ya. Sekian dari video pembelajaran tematika ini ya. Kalian luar biasa, kalian sudah belajar banyak. Jadi tetap semangat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih. Bye bye.